Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Azahara dengan NIM 210300066. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sejarah matematika zaman India untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Arnelis MSI. Matematika pertama kali muncul di India pada masa Arodya Harappa. Disebut masa Arodya Harappa karena pada masa itu dibentuklah suatu pemukiman yang terbentang sepanjang lembah Indus, yaitu dari Mohenjo-Daro menuju Harappa pada abad milenial ketiga sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan dari terdapatnya catatan konstruksi altar yang terdapat dalam teks mitologi Veda Brahmana Satapatha dan Taittiriya Samhita. Catatan konstruksi altar ini berisi Sulba Sutras, yaitu aturan-aturan pembangunan altar bagi agama Veda. Terdapat 4 Sulba Sutras utama yang digunakan atau yang dijadikan acuan oleh agama Veda. Yang pertama yaitu Baudayana, yang digunakan sekitar 800 sebelum Masehi. Yang kedua Manava sekitar 750 sebelum Masehi. Yang ketiga Apastamba sekitar 600 sebelum Masehi, dan yang keempat Katayana yaitu sekitar 200 sebelum Masehi. Keempat Sulba Sutras ini umumnya memiliki atau berisi tentang tali yang membentang di sepanjang diagonal persegi panjang menghasilkan suatu daerah yang sisi vertikal dan horizontalnya membuat bersama-sama. Hal ini sesuai dengan teori Pitagoras saat ini. Yang kedua yaitu metode pengkuadratan lingkaran. Yang ketiga, pendekatan untuk akar 2, di mana akar 2 sama dengan 1 ditambah 1/3 ditambah 1 dikali 3 kali 4 dikurang 1 dibagi 3 kali 4 kali 3, 4 sama dengan 577/408 sama dengan 1,414251686, di mana hal ini mendekati hasil yang kita ketahui saat ini, yaitu memiliki 5 angka yang sama. Materi selanjutnya yaitu Jaina Matematika Aryabhata. Jaina Matematika Aryabhata berkembang setelah adanya Sulba Sutras. Hal ini karena munculnya agama dan filsafat baru di India pada abad ke-6 Masehi yang dinamakan dengan Jainisme. Matematika Jaina mengakui 5 jenis infinity. Yang pertama yaitu terbatas dalam satu arah, yang kedua tak terbatas dalam 2 arah, yang ketiga tak terbatas di daerah, yang keempat tak terbatas di mana-mana, dan yang kelima terus-menerus tak terbatas. Pemahaman matematika Jainima ini juga sesuai dengan pemahaman logaritma yang saat ini kita ketahui, yaitu di mana akar A dikali akar kuadrat A sama dengan akar kuadrat A pangkat 3. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem bilangan India. Perkembangan sistem bilangan di India melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu munculnya angka Brahmi. Angka Brahmi disebut juga dengan angka Hindu Arab. Angka ini ditemukan pada prasasti di gua dan kuil daerah Pona, Bombay, dan Uttar Pradesh. Digunakan sampai pada abad ke-4 Masehi. Ada banyak teori yang dikemukakan oleh para sejarawan selama bertahun-tahun mengenai asal-usul angka Brahmi ini. Yang pertama yaitu angka Brahmi berasal dari budaya lembah Indus, yaitu sekitar 2000 sebelum Masehi. Yang kedua, angka Brahmi berasal dari angka Aramean. Yang ketiga, angka Brahmi berasal dari alfabet Khorasiti. Yang keempat, angka Brahmi berasal dari alfabet Brahmi. Dan yang kelima, angka Brahmi berasal dari sistem angka sebelum abjad. Dan yang keenam, angka Brahmi berasal dari Mesir. Ini adalah simbol yang digunakan oleh angka Brahmi untuk menunjukkan angka 1 sampai dengan 9. Perkembangan yang kedua yaitu munculnya angka Gupta. Angka Gupta digunakan pada zaman dinasti Gupta, yaitu sekitar 4 Masehi sampai dengan 6 Masehi. Digunakan sampai ke Maghda di timur laut India. Simbol-simbol yang digunakan oleh angka Gupta untuk menunjukkan angka 1 sampai dengan 9 adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu angka Nagari atau disebut juga dengan angka Devahagari, yaitu muncul sekitar 7 sampai dengan 16 Masehi. Yaitu masuk Eropa pada akhir abad ke-5 Masehi. Dan inilah simbol-simbol yang digunakan oleh angka Nagari untuk menunjukkan angka 1 sampai dengan 9 dan 0. Selanjutnya yaitu munculnya angka 0 di India. Angka 0
masuk India, yaitu pada 650 Masehi. Sebenarnya penggunaan posisional ini telah digunakan oleh bangsa India sejak tahun 200 Masehi. Hal ini terlihat dari penggunaan penyangga sebagai sistem tempat dan nol untuk menandakan tempat yang kosong. Namun, hal ini disangkal oleh beberapa sejarawan karena dianggap tidak asli. Selanjutnya, yaitu pada tahun 500 Masehi, seorang tokoh sejarawan matematikawan, Aryabhata, telah membentuk suatu rancangan sistem angka untuk X0, di mana pada saat itu India telah mensahkan posisi 0 tapi belum memiliki simbol. Pada saat itu, posisi 0 disebut dengan nama K, dan untuk suatu unsur yang tidak diketahui diberi dengan simbol titik. Selanjutnya, pada abad ke-7, seorang matematikawan yaitu Brahmagupta mencoba memberikan aturan untuk aritmatika yang melibatkan angka 0 dan negatif. Aturan-aturan tersebut yaitu 1. Brahmagupta menjelaskan bahwa jika diberi nomor, kemudian jika Anda kurangi dari sendiri, Anda akan mendapatkan 0. Yang kedua, jumlah 0 dan angka negatif adalah negatif, jumlah angka positif dan 0 adalah positif, dan jumlah angka 0 dan 0 adalah 0. Aturan yang ketiga yaitu angka negatif dikurangi 0 adalah positif, angka positif dikurangi dari 0 adalah negatif, 0 dikurangi dari angka negatif adalah negatif, 0 dikurangi dari 0 adalah 0. Tak berhenti di sana, pada tahun 830 Masehi, Mahavira menulis sebuah buku yang berjudul Ganita Sara Samgraha, di mana buku ini yaitu untuk memperbaharui buku yang telah ditulis oleh Brahmagupta. Beberapa pembaharuan yang diberikan oleh Mahavira yaitu yang pertama, jika suatu nomor dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0, dan yang kedua, yang awalnya suatu nomor dibagi dengan 0 akan menghasilkan 0 diganti menjadi suatu nomor dibagi dengan 0 akan menghasilkan nomor itu sendiri. Namun, teori ini sangat bertentangan dengan yang kita ketahui saat ini. Namun tidak menapik bahwa dasar pemikiran dari Mahavira inilah yang telah menjadi dasar bagi matematika selanjutnya untuk menentukan pembagian pada 0. Sehingga pada tahun 1114 Masehi, Bhaskara berhasil merancang atau merumuskan suatu rumusan di mana suatu nomor dibagi dengan 0 akan menghasilkan tidak terhingga, 0 dikuadratkan akan menghasilkan 0, dan akar dari 0 yaitu 0. Karya brilian dari matematikawan inilah yang menjadi awal dari Al-Khawarizmi dalam menulis buku Al-Khawarizmi on the Hindu Art of Reckoning, di mana hal ini menggambarkan sistem tempat nilai pada angka yang didasarkan pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Dan ide-ide India ini telah menyebar ke timur hingga Cina serta ke barat dan negara-negara Islam. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tokoh matematikawan India. Tokoh yang pertama yaitu Panini, yaitu sekitar pada tahun 5 sebelum Masehi. Panini menjelaskan tentang aturan tata bahasa Sanskerta yang bersesuaian dengan notasi matematika modern saat ini. Yang kedua yaitu Pingala pada tahun 3 sebelum Masehi, yang menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan binar saat ini. Selanjutnya yaitu Surya Siddhartanta, yaitu pada tahun 400 Masehi. Surya mengatakan bahwa fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan dari sinus. Selanjutnya yaitu Aryabhata pada tahun 499 Masehi. Aryabhata menulis buku yang bernama Aryabhatiya, serta menemukan rumus pi, luas segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Brahmagupta menciptakan sebuah buku Brahmagupta Siddhanta. Selanjutnya yaitu Madhavan berhasil menemukan deret tak hingga, kalkulus, trigonometri, geometri, dan aljabar. Sekian materi dari saya, salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.